Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin menjelaskan chapter 5 dan chapter 15, khususnya di materi Activity Based Costing and Activity Based Management dan Allocation of Support Department Cost, Common Cost, and Revenues. Pertama-tama, chapter 5 yaitu Activity Based Costing and Activity Based Management. Salah satu cara menghitung setiap biaya yang dikeluarkan pada masing-masing aktivitas dengan alokasi yang berbeda-beda pada setiap aktivitasnya, khususnya di activity based costing, lebih berfokus pada biaya produk yang bersumber dari proses selama produksi berlangsung. Manfaat dari activity based costing atau ABC bagi pihak manajemen perusahaan adalah mendukung perbaikan yang berkesinambungan. Melalui analisa aktivitas, sistem ini memungkinkan tindakan eliminasi atau perbaikan terhadap aktivitas yang tidak bernilai tambah atau kurang efisien. Dan di sini ada manfaat dari Activity Based Management or ABM, yaitu mengukur aktivitas proses dan aktivitas bisnis kunci dan mengidentifikasi bagaimana proses dan aktivitas tersebut dapat diperbaiki untuk menurunkan biaya dan meningkatkan value bagi pelanggan. Nah, kalkulasi biaya atau cost adalah cara perhitungan biaya, baik biaya produksi maupun biaya produk. Yang dimaksud biaya produk adalah biaya-biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk memproduksi barang atau jasa atau seluruh biaya untuk menghasilkan produk yang siap jual. Yang kedua ada Allocation of Support Department Cost, Common Cost, and Revenues. Gambaran umumnya adalah biaya-biaya yang memberikan manfaat bersama yang terjadi ketika sumber daya yang sama digunakan dalam output dua lebih jasa atau produk. Di sini ada metode di perusahaan. Objek biaya adalah departemen yang dibagi menjadi dua, yaitu dua departemen. Yang pertama adalah departemen produksi, yang kedua ada departemen pendukung. Yang pertama ada departemen produksi. Departemen produksi adalah pembuatan produk atau jasa yang dijual ke pelanggan. Nah, di sini adalah tempat untuk membuat produk-produknya dan disiapkan untuk dijual ke pelanggan. Yang kedua ada departemen pendukung. Departemen pendukung ada menyediakan pelayanan pendukung yang diperlukan departemen produksi. Jadi, yang diperlukan oleh departemen produksi dapat disediakan oleh departemen pendukung guna dijual ke pelanggan. Disney Bags merupakan suatu perusahaan yang memproduksi tas sejak tahun 2005. Sejak awal beroperasi, mereka mengalokasi biaya tidak langsungnya berdasarkan direct labor hour pada tahun 2019. Perusahaan ini meminta bagian produksi untuk menghitung biaya pembuatan tas dengan menggunakan activity based costing. Terdapat 3 jenis tas, yaitu tas ransel, tas lempang, dan tas koper. Total direct labor cost sebesar 60 juta dan conversion cost sebesar 90 juta rupiah. Berikut ini adalah data mengenai bahan baku langsung yang diperlukan untuk memproduksi satu unit tas. Jawabannya, jadi caranya itu dengan menggunakan step pertama, jumlahkan DM dan DM labor plus MOH cost sama dengan total cost. Jangan lupa total cost dibagi unitnya sama dengan total per unit. Step kedua, cari gross profit. Sales total cost per unit dikali unitnya. Terus total cost dibagi gross profit sama dengan yang sebelumnya dibagi sama unitnya. Yang step pertama itu yang total cost. Nah, step ketiganya
Requisition Sampling Costing. ABC-nya, ABC costing dibagi hasil simple ABC overallocated sama dengan simple ABC under allocated. Jadi tuh nanti total cost dikurang simple costing sama dengan ranselnya 500 dikali 120.000 sama dengan 60 juta. Selempang 100 unit dikali 137.000 sama dengan 13.700. Koper 50 dikali 247.500 sama dengan 12.375.000. Nah, habis itu kita total COGS itu dikurang ABC sama dengan rangsel 500 dikali 116.450 sama dengan 58.225.000. Selempang 100 dikali 143.200 sama dengan 14.320.000. Koper 50 dikali 248.625 sama dengan 12.431.250 rupiah. Nah, habis itu COGS dikurang ABC sama dengan 84.976.250. Nah, habis itu kita ke profit calculation atau sales COGS. Nah, using simple costing sama dengan 115 juta dikurang 86.075.000. Itu dari yang COGS dikurang ABC. Nah, kalau habis itu yang using ABC-nya 115 juta dikurang 976 sama dengan 250. 84.976.250 sama dengan 30 juta 23.750 rupiah. Nah, habis itu kita ke allocation of support department cost. PT Hop merupakan perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang makanan dan minuman. PT Hop telah berdiri sejak 1999. PT Hop mempunyai 2 departemen pendukung, yaitu administrasi dan personalia, dan 2 departemen operasional, makanan dan minuman. Dalam memproduksi produknya, untuk departemen administrasi biaya overhead yang dialokasikan menggunakan jam tenaga kerja langsung. Sedangkan untuk departemen personalia biaya overhead yang dianggarkan dialokasikan menggunakan jumlah pegawai. Berikut informasi terkait departemen pendukung dan departemen operasional. Nah, ini kita bisa lihat kayak gini. Nah, dimintanya adalah dialokasikan biaya overhead yang dianggarkan budget over cost dari departemen pendukung ke departemen operasional dengan menggunakan 1. Direct method, 2. Step method. Nah, kita lihat nih support departemen sama operasional nih. Budget overhead cost before-nya administrasinya 102 juta, kalau personalianya itu 365 juta. Nah, kalau di makanannya itu 575 juta, yang minumannya 200 juta 50.000. Totalnya jadi 1.242 juta miliar juta rupiah. Habis itu allocation of administration itu tuh dikurang jadi minus 102 juta rupiah. Nah, dari makanannya itu 76.500.000. Nah, kalau dari minumannya itu 25.500.000.
habis dari direct mat. Habis itu nanti kita dikurangin allocation of personalia nih, dikurang tuh. Habis itu kita ke total budget overhead after allocation. Nah itu tuh total makanannya itu 879.625.000. Nah minumannya itu 362.375.000. Nah totalnya itu jadi 101.242 juta rupiah. Nah abis itu step down. Nah nanti itu allocation of administrationnya dikurang sama allocation of personalnya. Nah nanti itu hasilnya total budget overhead after allocationnya jadi makanan itu 877.500.000. Nah kalau minumannya itu 364.500.000 rupiah, dan hasilnya itu 1.242.000.000 rupiah. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.